Dia bisa berdikari sendiri, dia mandiri. Kayak saya pengen dia sekolah di luar. Misalnya SMA ataupun misalnya kuliah, sekolah di luar. Saya juga pengen punya cita-cita, saya bisa stay di luar, masa tua bareng sama anak di luar. Siapa sangka jika pembelaan yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting kini justru berujung pada masalah baru. Kalau misalnya bisa hukumnya ada buat ngenjarain orang tuanya, kita penjarain marahin orang tuanya. Kita tahan buat dia kembali ke Jakarta. Permasalahan yang terjadi pun kini mulai berbalik menyerang ke arah Ayu Ting Ting. Toko-toko yang kalian temukan di Lihat tunggu tanggal lain. Memang bisa orang tuanya buat jaminan kita ini. Jadi hati-hati, walaupun kau berhak, jangan lakukan di luar jalur hukum. Kalau datang hanya sekedar kamu jangan gitu ya, minta maaf ya, masih oke. Tapi kalau kata-katanya sudah di luar itu ya bisa jadi masalah hukum baru. Bisa menjadi hunter, menjadi hunted. Kalau Hotman Paris ini bilang jangan sampai the hunter becoming the hunted. Yang tadinya itu mau memburu, malah akan diburu oleh siapa? Oleh hukum itu sendiri. Sikap orang tua Ayu Ting Ting yang menabrak orang tua Kartika Damayanti ke Bojonegoro itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi kedatangannya itu di masa PPKM. Banyak warganet yang menyayangkan tindakan itu, hingga akhirnya membuat petisi ajakan untuk memblacklist Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian. Seolah muncul satu kubu yang kini ikut mendukung tindakan Ayu Ting Ting. Jumlah pendukung petisi boykot Ayu Ting Ting di situs Change.org tak kunjung tembus lebih dari 100.000. Terupdate Minggu 22 Agustus 2021, terpantau 130.681 orang yang menandatangani petisi tersebut. Dibutuhkan sekitar 20.000 tanda tangan lagi untuk mencapai target dengan jumlah total 150.000. Kasus Ayu Ting Ting masih menjadi perhatian masyarakat usai merembetnya kasus insiden penggerebekan rumah KD. Salah seorang warganet yang diduga melontarkan ujaran kebencian kepada keluarga Ayu Ting Ting. Sempat buka suara terkait kasus Ayu Ting Ting ini, kini orang tua Ayu Ting Ting memilih bungkam. Sementara itu, petisi boykot Ayu Ting Ting ini dibuat oleh Putri Maharani pada Juni 2021. Tindakan ini dikarenakan sikap Ayu Ting Ting yang dianggap kurang pantas. Putri Maharani pun menuliskan keterangan di petisi itu, alasan ia menginginkan Ayu Ting Ting mundur dari pertelevisian. Ibu satu orang anak ini dinilai tak memiliki attitude yang baik. Pada acara pas sore, terlihat waktu acara tersebut live di Trans 7, terlihat Ayu Ting Ting menendang salah seorang talent pas sore. Tulis keterangan petisi dari situs Change.org pada Juni 2021 lalu. Ribuan orang yang sudah mendatangani petisi tersebut juga ada yang membubuhkan alasannya. Warganet yang menilai pedangdut berusia 29 tahun itu tidak memiliki sopan santun, sehingga punya banyak skandal. Lu berdiri, kasih cewek-cewek dulu. Toko yang kalian temukan di sana. Bad attitude, tidak menghargai orang lain, pada saat live stream memukul, menoyor kepala orang, menendang dengan kaki, bicara dan tertawa dengan suara keras, dan nyablak, tulis Vira Safira. Artis no attitude kayak gini harus di blacklist, skandal banyak dan nggak tahu diri. Semakin diam, semakin banyak artis no attitude di Indonesia yang dengan mudah berkeliaran di stasiun TV, kata Mika Malik. Artis yang sombong tidak peduli kritikan, keluarga artis yang pengen eksis ya cuma keluarga ATT doang. Eksisnya nyombong pula, banyak bohongnya. Waktu kena Covid diam-diam saja. Sebagai public figure yang sudah bertemu banyak orang, seharusnya dikonformasikan.
munafik, suka menyodorkan bintang tamu wanita yang cantik ke pemain pria dengan kata sikat. Nah, ini pas nih, timpal akun Adita Lamu. Saya mendandatangani karena sikap dia terlalu vulgar dengan lawan jenis. Bicaranya nyablak, nggak pantas dilihat. Agustina Arum menjelaskan alasannya tanda tangani petisi. Artis Ayu Ting Ting terus menjadi sorotan, sehingga saat ini usai kisruh dengan hatersnya, baru-baru ini ia bercerita soal keinginannya menghabiskan masa tua di luar negeri. Ayu Ting Ting dalam kanal YouTube Atik Nurwahyuni awalnya mengungkapkan terkait impiannya bersama sang anak Bilqis Rozak. Saya pingin banget sekolahin anak saya sampai luar negeri, itu cita-cita saya, ujar Ayu Ting Ting dikutip pada Kamis 19 Agustus 2021. Pedangdut ini pun mengaku bahwa kerja keras yang dilakukannya saat ini agar bisa menabung untuk mewujudkan cita-cita tinggal di luar negeri. Saya nih kerja keras dari sekarang, nabung buat masa depan. Siapa lagi sih kalau bukan buat anak? Kita kerja, jadi punya bekal masa depan dia, ungkap pelantun lagu Sambalado tersebut. Ayu Ting Ting ingin anaknya menjadi sosok yang pintar. Saya pingin dia lebih pintar dari saya. Saya kuliah nggak selesai, ungkap dia. Saya pingin dia pintar dalam apapun. Saya pingin dia sekolah di luar, sambung putri ayah Rozak itu. Pengen dia lebih pinter dari saya kan ya kuliah kan juga nggak bisa pinter dalam apapun gitu, dia bisa berdikari sendiri, dia mandiri, kayak saya pengen dia sekolah di luar. Di kesempatan yang sama, pemain di Sumartabak itu mengutarakan keinginannya untuk menetap di luar negeri. Ayu Ting Ting mengaku ingin menghabiskan masa tuanya di luar negeri bersama sang anak nantinya. Saya sih pingin dia dari SMA atau kuliah di luar. Saya juga punya cita-cita stay di luar, masa tua bareng anak di luar. Pengennya sih gitu, ujar Ayu Ting Ting. Misalnya SMA ataupun misalnya kuliah, sekolah di luar. Saya juga pengen punya cita-cita saya bisa stay di luar, masa tua bareng sama anak-anak di luar. Nah, menanggapi hal tersebut, netizen pun rame-rame berkomentar memberi opini mereka. Nyari rupiahnya di Indonesia, buang airnya di luar. Enak bener ya, Indonesia tercinta hanya dijadikan tambang uang dan fans dijadikan konsumennya. Tanggap akun Stella Pink. Jangan masa tua, sekarang aja berangkat, pasti masyarakat seluruh Indonesia bergembira. Timpal akun Aswesom. Nggak usah banyak gaya loh, Ayu. Mendingan cepat tobat, karena dimanapun adalah buminya Allah semua. Dan mati itu nggak harus nunggu tua dulu, ataupun harus sakit dulu. Imbuh akun Ita Mukhtar. Toko-toko yang kalian temukan di Ada keluar statement dari orang tua Ayu Ting Ting. Kalau bisa orang tuanya dijadikan jaminan, kami akan jadikan jaminan untuk dipenjara. Hukum dari mana itu? Itu perkataan orang sombong. Siapa yang melakukan pelanggaran hukum? Ya dia yang mempertanggungjawabkan, bukan orang tuanya. Kalau misalnya bisa hukumnya ada buat menjarain orang tuanya, kita penjarain kemarin orang tuanya. Kita tahan buat dia kembali ke Jakarta. Kalau memang mau dilaporkan orang tua Ayu Ting Ting, akan backup. Dia akan kerahkan tim advokasi Dewi Tanjung untuk membantu orang tua KD apabila memang dia merasa tidak nyaman dengan sikapnya orang tua Ayu Ting Ting, tapi sebaiknya ya diselesaikan secara kekeluargaan ya. Lihat tunggu tanggal main. Kalau memang bisa orang tuanya buat jaminan. Jadi hati-hati, walaupun kau berhak, jangan lakukan di luar jalur hukum. Kalau datang hanya sekedar kamu jangan gitu ya, minta maaf ya, masih oke. Tapi kalau kata-katanya sudah di luar itu, ya bisa jadi masalah hukum baru. Bisa menjadi hunter, menjadi hunted. Kalau Hotman Paris ini bilang jangan sampai the hunter becoming the hunted. Yang tadinya itu mau memburu, malah akan diburu. Oleh siapa? Oleh hukum itu sendiri. Sikap orang tua Ayu Ting Ting yang menabrak orang tua Kartika Damayanti ke Bojonegoro itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi kedatangannya itu di masa PPKM.
walaupun lagi emosi. Jangan karena kita orang kaya raya dari Depok datang ke kampung sombong langsung begini dengan muka yang tidak bersahabat. Tapi sikap orang tua Ayu Ting Ting jauh lebih salah, melakukan intimidasi. Melabrak itu intimidasi, mengancam itu ada pasalnya dan itu melanggar hukum. Kalau memang mau dilaporkan orang tua Ayu Ting Ting, akan backup. Dia akan kerahkan tim advokasi Dewi Tanjung untuk membantu orang tua KD apabila memang dia merasa tidak nyaman dengan sikapnya orang tua Ayu Ting Ting. Tapi sebaiknya ya diselesaikan secara kekeluargaan ya.